Salam kreatif. Sahabat kreatif, saya Gagan. Dan saya Yuwana. Hari ini kami dari kelas 10 Karawitan 2 SMK Negeri 1 Kasihan atau SMKI Yogyakarta berkesempatan berwisata budaya ke situs Mangir yang berada di Kapanewon, Pajangan, Bantul. Momentum ini kami jadikan jalan-jalan yang syarat dengan pengetahuan setelah sebelumnya kami di kelas membaca literatur mengenai situs ini dan sejarah yang tersirat di dalamnya. Lalu kami jadikan literasi digital supaya bisa diakses pengetahuannya oleh teman-teman pelajar lainnya. Pengalaman seperti itulah yang menjadikan cakrawala berpikir kami menjadi luas khas pelajar daerah istimewa Yogyakarta. Mangir dikenal sebagai perkampungan tua di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Bantul. Sahabat kreatif, kami telah sampai di Mangir di Desa Sendangsari, Kapanewon, Pajangan, Bantul. Mangir adalah cagar budaya menarik, namun masih belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Di dusun tersebut banyak terdapat situs bersejarah yang sangat jarang dieksplorasi. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui dan datang ke tempat peninggalan Ki Ageng Mangir tersebut. Beberapa waktu lalu, tim kelas 10 Karawitan 2 SMKI Yogyakarta berkesempatan mengunjungi situs petilasan Ki Ageng Mangir Wonoboyo tersebut. Minimnya sumber-sumber tertulis yang menulis tentang Mangir membuat kami kesulitan mencari literatur. Sumber-sumber kami dapatkan melalui budaya tutur, yaitu wawancara dari tokoh masyarakat, juru kunci, dan masyarakat. Sahabat kreatif, kami telah sampai di situs Linggayoni yang terletak di Mangir di Desa Sendangsari, Kapanewon, Pajangan, Bantul. Konon, jauh sebelum berdirinya Mataram Islam, Mangir merupakan tanah perdikan, bebas dari upeti atau pajak, yang dipimpin oleh Ki Ageng Mangir dan keturunannya. Selama ratusan tahun, desa ini dipimpin oleh Ki Ageng Mangir I hingga Ki Ageng Mangir IV. Mangir menolak tunduk di bawah Mataram. Panembahan Senopati mencari cara untuk menaklukkan Ki Ageng Mangir dan merelakan putrinya, Retno Pembayun, untuk merayu Mangir. Terdapat beberapa versi cerita kematian Ki Ageng Mangir. Salah satunya disebutkan ia dibunuh saat berada di rumah mertuanya. Situs Lembu Andini, tepat di belakang saya ada sebuah pagar yang terbuat dari batu bata yang mengelilingi situs ini. Situs Lembu Andini atau Nandikiswara, situs ini terbuat dari batu andesit. Kami bersama tim juga mengunjungi situs Lembu Andini. Situs Lembu Andini dikelilingi tembok batu bata berbentuk segi empat. Tak banyak orang yang tahu keberadaan situs ini karena letaknya agak masuk dan berada di wilayah pekarangan warga. Nang amit jilid benar. Kami berkesempatan pula bertemu dengan tokoh masyarakat Mangir yaitu Bapak Saryanto. Dari beliau kami mendapat beberapa informasi tentang keberadaan ratusan artefak yang terbengkalai dan bertebaran di antara permukiman rumah warga. Ada arca batu bata Mangir yang berukuran kurang lebih 40 cm dan yoni. Ada pula artefak yang hilang entah kemana. Kami juga diantar mengunjungi situs-situs lain di seputar desa Mangir. Menurut penuturan beliau, pada tahun 1980-an oleh Mbah Wandoyo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Bali, dibangun pura kecil. Semenjak itu, Mangir banyak dikunjungi oleh komunitas agama Hindu. Lalu, atas inisiatif Mbah Bali, diperluaslah area pura itu. Lalu dibangunlah candi dan dikumpulkan arca-arca Linggayoni menjadi satu area yaitu seputar pura dan candi. Kini kami berada tepat di depan situs Watu Gilang. Konon Watu Gilang adalah tempat singgasana atau tempat duduk Ki Ageng Mangir Wonoboyo semasa hidupnya. Situs ini terbuat dari batu andesit dan terdapat di bawah rimbunya pohon randu alas. Setelahnya kami mengunjungi situs Watu Gilang. Situs Watu Gilang terletak di Desa Mangir Tengah.
Situs ini merupakan batu andesit yang berbentuk kotak, terbuat dari batu andesit dan dikelilingi kaca persegi 4, seperti bentuk akuarium. Situs Watu Gilang berada di bawah rimbunnya pohon randu alas dan pohon nogosari. Konon, berdasarkan penuturan dari juru kunci bernama Bapak Bakri, Watu Gilang adalah singgasana atau tempat duduk Ki Ageng Mangir Wonoboyo semasa hidupnya. Dari pengamatan kami, situs Watu Gilang adalah situs yang relatif terjaga, bersih, dan aturan pengunjung juga relatif lebih jelas, di mana kami diharuskan untuk melepas alas kaki sebelum memasuki area situs Watu Gilang. Sebuah adab yang ditinggalkan leluhur dan patut kita contoh tauladannya. Bapak Bakri berharap keberadaan situs Mangir tetap terjaga dan terawat oleh generasi muda dan bisa terus lestari sebagai tempat bersejarah. Umumnya, cerita tentang Mangir berasal dari mulut ke mulut dan minim sumber tertulis. Seperti dilansir bantul.bantul.go.id, kesulitan dalam menulis sejarah lokal menjadi bertambah, yang mencampur adukan penuturan yang bersifat legendaris dengan yang bersifat historis. Penulisan seperti ini di daerah Jawa pada umumnya berbentuk babat, sebagaimana terjadi dalam sejarah lokal lainnya. Penulisan sejarah pada masa Ki Ageng Mangir I masih banyak yang belum terungkap. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber tertulis. Sumber-sumber yang ada pada saat ini tidak mampu mengungkapkan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila kemudian H.J. de Graaf pada tahun 1899 sampai 1984, seorang sejarawan Belanda mengatakan bahwa penelitian sejarah Jawa pada abad ke-16 diabaikan dan terhimpit antara dua perhatian, yaitu kajian arkeologis pada pra-abad ke-16 dan kajian masa kolonial pada pasca abad ke-16. Peristiwa sejarah dapat diketahui atau direka ulang dengan adanya bukti peristiwa tersebut. Bukti sejarah itulah yang bisa menggambarkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Untuk mengungkap kembali peristiwa masa lalu, tentu diperlukan sumber-sumber sejarah yang mendukungnya. Sumber-sumber itu berasal dari jejak-jejak masa lampau yang dapat memberi informasi tentang peristiwa atau aktivitas manusia saat itu. Salah satu bukti sejarah perjuangan Ki Ageng Mangir adalah situs Mangir yang berada di Dusun Mangir, Desa Sendang Sari, Kapanewon, Pajangan, Kabupaten Bantul. Gimana sahabat kreatif? Menarik bukan jalan-jalan kita kali ini? Wisata budaya tim kelas 10 Karawitan 2 SMK Yogyakarta lakukan semata-mata untuk menambah bekal pengetahuan yang dekat dengan kehidupan kami sebagai pelajar. Pengetahuan berawal dari perjalanan ini, wisata budaya, wisata religi yang menguak bagi kami kaum muda milenial agar tetap mencintai budaya, tradisi, dan seni. Melalui pembelajaran yang mengasihkan ini, yang syarat dengan pengetahuan, tentu saja membuka cakrawala berpikir kami bertambah luas khas pelajar daerah istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa pada jalan-jalan kami berikutnya ya. Salam kreatif.